Ya, terima kasih Pak Fikri. Saya lanjutkan kembali. Jadi data awalnya kita harus pahami, saya coba ulang ya, coba diulang. Kita harus pahami proses tahapan kita ada apa saja. Dari tiap tahapan proses ini, data yang dihasilkan apa saja, kita harus kenali dan pahami. Kita harus mappingkan. Kemudian dari situ, kita harus pelajari siklus hidup datanya tersebut dari tiap data yang dihasilkan itu seperti apa. Oh, yang dispensing tadi ternyata elektronik sudah pakai elektronik. Oh, ternyata yang diproses receiving elektronik juga. Oh, produksi hybrid nih, ada yang elektronik, ada yang manual. Oh, testingnya hybrid juga nih, ada yang elektronik, ada yang manual. Nah, karena di situ ketika kita sudah memahami, baru kita bisa lanjut ke step selanjutnya. Ya, apa saja yang dihasilkan datanya kita harus pahami. Kemudian bagaimana siklus hidup datanya juga harus kita pahami. Karena itu kita menentukan ke step selanjutnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan, ada kebingungan, dipersilahkan. Tolong jangan sungkan ya, karena saya belum bisa memahami untuk kalian bisa paham atau enggak. Tanpa kalian menyatakan. Oke, kalau nggak ada saya coba lanjut ya. Nanti kalau ada yang bingung silahkan nanya. Setelah kita pahami data kita, proses dan data kita apa aja yang kita hasilkan dan bagaimana siklus datanya. Kemudian langkah kedua, kita melakukan assessment. Tadi kita udah tahu, oh data yang dihasilkan ini. Oh, ada 10 nih misalnya. Sederhananya aja ada 10 nih. Nah, dari 10 data yang dihasilkan tersebut kita perlu assess. Kita perlu assess kritikalitas dari datanya itu sendiri. Tentunya semakin kritis data yang dihasilkan, maka semakin tinggi kontrol yang harus kita tetapkan terhadap data tersebut agar risiko yang dikhawatirkan menjadi minimum probabilitas terjadinya. Oke. Nah, jadi di situ poin kedua ini adalah kita melakukan assessment kritikalitas datanya. Nah, dengan dalam tahapan ini, assessment ini biasanya muncul 2 pertanyaan untuk mendefinisikan kritikalitas dari data itu. Biasanya di-trigger dari 2 pertanyaan ini. Which decision does the data influence? Ini pertanyaan pertamanya. Jadi data ini yang dihasilkan ini nanti akan mempengaruhi keputusan apa ya? Nah, di sini udah dikasih contohnya nih. Ketika membuat keputusan terkait batch release, maka data tersebut dikategorikan sebagai data yang memiliki atribut kualitas kritis. Kalau kita nyebutnya Critical Quality Attribute, CQA. Nah, untuk itu, oh ini menentukan status dari produknya. Produknya rilis atau reject. Otomatis kan penting nih, keputusan penting ini. Gitu kan ya. Ketika ini merupakan keputusan penting, jangan sampai keliru nih. Jangan sampai produk yang harusnya reject, tapi ternyata rilis. Nah itu kita, karena ini kritis, makanya criticality data yang menentukan keputusan menjadi kritis juga. Nah, kalau dari contoh ini dibandingkan dengan warehouse cleaning records. Jadi data yang untuk menentukan keputusan rilis atau reject suatu produk, kalau diversuskan dengan data histori pembersihan gudang,
Otomatis data penentuan status produk, mutu produk itu jauh lebih kritikal daripada data histori pembersihan gudang. Kebayang nggak teman-teman dari poin ini? Ya, karena kalau dari sisi histori pembersihan gudang itu lebih tidak kritikal dibandingkan data penentuan status rilis. Karena satu, di gudang misalnya tidak ada aktivitas membuka kemasan. Gudang kan hanya terima barang, hanya simpan barang, dan hanya kirim produk. Sehingga ketika pembersihannya tidak terlaksana tanda kutip, itu resikonya ketika data histori pembersihan tidak tersedia, nah itu kritikalitasnya rendah. Karena apa? Karena resiko ke produknya lebih rendah juga. Nah, kemudian pertanyaan kedua yang untuk menentukan criticality dari data itu adalah what is the impact of the data to product quality or safety? Nah, jadi di sini setiap data-data yang kita hasilkan tadi kita harus tanyain data ini impact-nya gimana ya terhadap product quality dan patient safety. Nah, sudah diberikan contohnya juga di sini. Untuk tablet oral, assay dari zat aktif memberikan dampak besar kepada product quality dibandingkan dengan data kerapuhan tablet. Ya, tapi tolong teman-teman jangan keliru dengan begitu data kerapuhan tablet nggak penting dong ya. Nah, itu keliru. Ya, datanya sama-sama penting, tapi dalam hal ini kita mengakses kritikalitas data. Untuk apa kita akses kritikalitas data? Jadi semua data-data tadi kita harus assess. Ketika kita dapat assessment-nya, nanti kan keluar, oh data yang 1 sampai nomor 5 ini adalah data kritis. Nomor 6 sampai 8 ini adalah data major. Nomor 9 sampai 10 ini adalah data minor criticality-nya. Nah, bukan berarti ada data-data yang diabaikan ya. Jadi di contoh sini adalah kita mengakses criticality-nya. Nah, kenapa kita assess criticality-nya? Karena semakin kritis, semakin besar dampaknya, semakin besar resikonya dari data tersebut terhadap product quality, terhadap patient safety, maka risk control atau penjagaannya kita itu menjadi semakin besar juga effortnya yang harus kita keluarkan. Nah, semakin kecil resikonya, effort yang kita keluarkan juga semakin kecil. Jadi bukan berarti, oh berarti kalau dari contoh ini, friability nggak kritikal ya. Berarti ya udah, biarin aja kalau data friability nggak tersedia. Bukan begitu ya. Jadi di sini adalah menentukan criticality, tapi bukan berarti menghilangkan data GMP. Nah, karena data integrity, data itu kan banyak ya. Data yang dihasilkan banyak. Ketika kita mengontrolnya dengan cara level kritis semua, nah itu kita resource-nya akan seperti apa ketika kita mengamankan. Oh, Pak, ini semua data penting, Pak. Karena kita nggak bisa nge-assess, Pak. Semua data penting. Ketika semua dianggap penting, kita nggak usah assess deh, Pak. Semua penting. Nah, ketika semua penting, otomatis kontrolnya ketat semua, Pak. Super ketat semua, Pak, kontrolnya. Nah, otomatis nanti siapa yang mau ngerjain? Mau berapa orang yang dipekerjakan untuk mengerjakan itu? Dan yang tidak kalah penting adalah
tidak tepat guna jadinya. Jadi kita memberikan effort berlebih di tempat yang tidak tepat, otomatis kan itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, oleh karenanya kita assess mana yang kritis, mana yang major, mana yang minor. Ketika kritis, kontrol kita super ketatnya apa? Ketika major, kontrol ketatnya apa? Ketika minor, kontrol minornya seperti apa? Nah, itu. Ya. Nah, kontrol yang kita lakukan di sini adalah karena kita maunya datanya adalah tadi sesuai kaidah data integrity, maka kita harus bisa mengontrol terkait adanya suatu alteration, perubahan. Terkait adanya suatu deletion, penghapusan, penghilangan. Terkait ada isu loss, hilang, musnah. Atau terkait adanya isu recreation, dibuat baru lagi. Sehingga ini yang bisa menyebabkan datanya menjadi palsu atau tidak tepat, ya. Nah, jadi risk control yang kita harus jalankan adalah tadi, tidak jauh-jauh adalah untuk menjaga datanya sesuai kaidah data integrity. Datanya bisa dipercaya, datanya komplit, datanya konsisten. Sehingga kontrol yang kita harus jalankan harus bisa mendeteksi ketika ada yang diubah-ubah, ketika ada data yang hendak dihapus, ketika ada yang hilang, ketika ada yang dibuat lagi baru, memang dengan sengaja atau tidak sengaja. Nah, ini kita harus kontrolnya seperti itu. Nah, adapun pendekatan assessment-nya kita bisa gunakan dari guidance ICH Q9. Ya, yang mana di situ kita harus evaluasi mulai dari inisiasi dulu assessment kita, risk assessment, identifikasi hazard, analisa risiko, evaluasi risiko. Ketika ada risikonya yang butuh dikontrol, kita kontrol untuk meminimalisir risiko dan mengaccept risiko. Nah, ketika risk control ini bisa diterima, maka dilanjutkan dengan dilaksanakan kontrolnya, outputnya seperti apa, lalu kita review dari action yang kita udah jalankan, resultnya seperti apa itu, apakah sesuai ekspektasi atau enggak, atau menyebabkan efek sampingan, sehingga kita perlu atau tidak kembali ke tahap selanjutnya. Jangan-jangan risk control kita keliru nih, ternyata masih ada data yang dihapus tapi nggak ketahuan, berarti risk control kita kurang, kita harus tambahin. Atau ternyata ada yang harusnya, berarti ini harusnya nggak di-accept dengan cara yang sekarang, otomatis kita harus ganti action di atas. Nah, semua kontrol tadi, semua tahapan tadi butuh komunikasi. Komunikasi ke pihak-pihak terkaitnya. Karena tadi data ada banyak, melibatkan banyak bagian. Tentunya itu harus saling berkomunikasi. Oh, ini penting ya, step yang sini, datanya ini. Berdasarkan quality risk manajemennya kita kontrolnya kayak gini ya, kita komunikasikan. Nanti kamu laporin hasilnya kayak apa ya. Nah, itu. Ada komunikasi di situ. Jadi di situ step kedua adalah kita assess kritikalitas data dan kita pahami resikonya seberapa besar. Semakin besar resikonya, semakin kritis datanya, otomatis kontrol kita harus semakin diperketat. Itu untuk poin. Kita lanjut. Nah, ketika kita sudah tahu tadi, satu, kita sudah kenali prosesnya kita udah kenali data kita apa saja, kita assess nih. Yang kedua, kita assess resikonya
Yang mana nih yang kritis? Yang mana nih yang major, mana yang minor? Kita juga tadi udah kenali nih, data yang kita hasilkan tuh wujudnya apa. Nah, kemudian kita tentunya tetapkan data governance policy-nya kita. Jadi bagaimana kita mau mengaturnya, ya kan? Bagaimana pengaturan kita terhadap data itu sendiri. Nah, yang ini saya coba bagi dua, karena tadi sistem yang kita gunakan bisa yang sifatnya elektronik maupun ternyata manual masih. Otomatis ini adalah contoh-contoh data governance atau kontrol yang kita bisa lakukan. Ya, yang mana manual sama elektronik kontrolnya berbeda ya teman-teman ya. Tahapannya berbeda. Nah, ketika proses kita ternyata data yang kita hasilkan tadi adalah data sifatnya manual, kontrol apa nih yang bisa kita ambil? Oh, manual tuh berarti nyatetnya di buku ya, di kertas ya, gitu kan ya. Oh, berarti kertasnya itu harus dalam wujud book, bounded logbook. Jadi harus dibendel, dijilid, tidak bisa dalam wujud lembaran terpisah, lepasan lembar demi lembar. Dan harus ada diberi nomor halamannya. Setelah dibendel, itu ada nomor halamannya. Oh, ini adalah 1 dari 100, 2 dari 100, 3 dari 100, sampai 100 dari 100. Dan logbook-nya ini harus terkontrol. Ya. Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa lebih prefer logbook untuk data? Bukan log sheet. Lembaran aja, Pak. Nanti kalau kurang saya nambah, Pak. Dan harus diberi nomor dan harus dikontrol. Dikontrol itu maksudnya apa? Oh, nggak bisa dengan mudahnya user itu, ya udah deh saya fotokopi aja ini. Saya perbanyak sendiri. Ya, nggak usah minta-minta lagi sama orang quality-nya. Kita langsung aja, nggak usah minta ke sistem. Kita langsung aja print sendiri, copy sendiri. Oh, itu nggak boleh. Kita harus kontrol. Jadi harus ada stamp, harus ada tanda tangan dari orang yang mengontrol. Kenapa kira-kira harus seperti itu? Ada yang mau coba jawab nggak? Sekali lagi, kaidahnya menunjang ke prinsip data, penjagaan data. Kenapa kira-kira? Wujudnya harus dibuat kayak gitu, Pak. Bikin repot aja, Pak. Gak usah lah, dijilid-jilid, jilid mahal. Pakai lembaran aja. Kenapa kira-kira? Kenapa harus sampai kayak gitu? Ada yang bisa kasih opini nggak? Yuk. Mungkin karena kalau menggunakan notebook itu lebih susah untuk memanipulasi atau mengubah catatan yang sudah dicatat di logbook. Jadi karena logbook sudah memiliki halaman yang tersegel dan tersegel, jadi setiap perubahan itu bisa dicatat dengan jelas. Jadi lebih aman dan integritas datanya lebih terjamin, Bapak. Oke, 100 buat Anida. Terima kasih ya. Jadi memang betul ketika udah kita segel, tadi ada istilahnya segel ya, dijilid, dikasih nomor halaman. Kalau ada yang mau memanipulasi, itu jadi ketahuan. Wah, ada yang hilang nih nomor halaman sekian nih. Loh, kok yang ini nggak ada stempelnya ya? Kamu ngeprint sendiri ya? Nah, jadi kita bisa kontrol. Nah, tapi Pak, nggak semuanya kan bisa dalam wujud buku. Ya kan? Gimana kalau yang sifatnya masih butuh lembaran? Oke, ya udah. Ya kan? Hanya butuh 1-2 lembar, Pak. Masa harus dijilid, Pak, 1-2 lembar? Oh ya, masuk akal juga ya, teman-teman ya. Masa 1-2 lembar dijilid, ya jilidnya kayak apa gitu kan ya. Nah, jadi ketika memang logsheet tidak dapat dihindari, logsheetnya tetap harus mengikuti kaidah.
harus dikasih nomor halaman, harus dikontrol, dia ada stempelnya, dan ditambahkan dengan adanya rekonsiliasi. Oh, tadi kamu saya kasih 2 lembar ya. Nih, kamu harus balikin lagi 2 lembar tuh. Mana yang sudah diisi 2 lembar. Nah, harus ada rekonsiliasi. Harus ada verifikasi. Dan orang yang memverifikasi itu harus membubuhkan tanda tangan. Tentunya karena ini manual, tanda tangannya tanda tangan basah. Ditulis langsung di kertas pakai pulpen. Dan untuk yang manual, ini ketika ada printout itu adalah yang dipreferkan. Diberi yang ada printout itu hal yang utama. Nah, ini contoh-contoh dasar untuk yang data secara manual pengontrolannya. Secara umumnya seperti itu. Nah, tapi kita udah modern, Pak. Kita udah pakai elektronik, Pak. Nggak zaman itu manual-manual. Nah, kalau yang elektronik, kontrol kita gimana? Pengaturan kita. Berarti kita harus divalidasi. Oh, kamu elektronik ya? Oke. Datanya dari timbangan langsung tertransfer ya? Secara elektronik, kesimpan di elektronik filenya ya? Oke. Berarti tahapan dari transfer data itu harus divalidasi. Untuk membuktikan timbangan ngomongnya 1 kilo, record yang muncul secara elektronik itu benar adalah 1 kilo. Timbangan ngomongnya nimbang di jam sekian, itu benar-benar orangnya, data elektroniknya menyatakan jamnya juga sinkron dengan jam timbangannya. Misalnya kalau yang ada timbangan. Kalau ada jam yang dalam timbangan. Nah, jadi itu prosesnya harus divalidasi. Sehingga untuk memastikan data elektronik yang dihasilkan adalah valid. Jangan sampai kita ngomong-ngomong elektronik, tapi datanya tidak valid. Datanya ngaco, atau bahkan bisa diedit-edit. Oh, ini kurang angkanya. Tambahin deh, karena udah elektronik. Kayak kita pakai apa namanya, mesin tik versus komputer. Ya, kebayang ya, teman-teman ada yang pernah masih mengenali mesin tik nggak ya? Ini Gen Z ya kayaknya ya. Mesin tik tahu nggak? Tahu ya? Ya. Nah, jadi kalau mesin tik kan kita ngetik pakai tinta, tak 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 tak, ya kan? Begitu salah, gimana cara kita koreksinya? Ya di tip X, Pak. Ya kan? Terus ketik ulang atau ditutupi sesuatu. Atau ya dicoret, ketik di sebelahnya. Nah, itu kan tertelusur. Ya, kecuali yang tip X tadi ya. Nah, kalau di elektronik pakai Microsoft Word-nya, susah kan ya itu ya. Data sebelumnya apa kan nggak tahu ya. Diedit-edit juga susah ya. Kalau kita tidak mengaktifkan fitur track changes-nya di elektronik. Ya. Nah, jadi di sini elektronik kita harus validasikan. Jangan sampai datanya jadi ngawur, datanya jadi bisa diedit-edit, datanya bisa dimanipulasi. Makanya kontrol pertamanya adalah harus ada validasi di sistem komputernya. Nah, lalu apalagi selanjutnya? Oh, ketika kita pakai elektronik, otomatis kan kita tanda tangannya elektronik juga dong ya. Tanda tangan elektronik berarti harus ada namanya dong. Nah, berarti kita harus loginnya individual sehingga dia bisa tahu siapa yang ngerjain. Jangan loginnya rame-rame, atau yang suka nakal apa? Loginnya di-share passwordnya.
kalau kuliah tuh nitip absen lah kasarannya. Ya kan ya? Ini tanda tanganku kayak gini ya, kamu tanda tanganin dong. Nah, itu nggak boleh nih. Tidak sesuai dengan kaidah data integrity ya. Jadi kalau nanti masih ada yang nitip absen, tolong bertobat ya. Nah, jadi individual login harus terjaga di elektronik. Nah, lalu habis itu, oh, setiap login itu, user itu harus dikasih level yang sesuainya. Siapa yang bisa melakukan apa, nah itu harus dikasih ketentuannya. Jangan sampai level paling rendah pun bisa melakukan semua aktivitas di sistem itu. Nah, jadi contohnya apa? Oh, di sistem itu bisa meng-create akses baru, level baru. Oh, di sistem itu bisa mendelete suatu data. Nah, otomatis di level pelaksana, fitur itu harus dinonaktifkan. Karena kalau enggak, itu jadinya datanya bisa diedit-edit. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah suatu computerized system, tambah lagi yang teknologinya udah lebih terkini, ada namanya fitur audit trail. Jadi di sini sistemnya mengcapture semua aktivitas yang dilakukan oleh setiap user yang masuk, aktivitasnya apa saja, jam berapa, oleh siapa. Nah, itu adalah namanya audit trail. Nah, ini harus dipastikan fungsinya on, jangan di-off-kan. Karena kalau di-off-kan berarti fitur merekamnya itu akan mati. Nah, lalu ketika kita menggunakan elektronik, ini yang juga tidak kalah penting. Time and date di sistem komputer kita harus dikunci dan disinkronisasi. Karena apa? Jangan sampai nanti kita bisa edit-edit jamnya. Kita kayak mengulang waktu kembali. Biar hasilnya bisa kita edit. Di print jamnya yang sama. Nah, ini yang kita harus cegah. Dan lalu kita harus punya mekanisme backup data. Jangan sampai ada alasan datanya loss. Datanya nggak ada ketika dibutuhkan. Karena udah ketimpa sama data yang baru. Nah, ini harus ada data backup dan data retrieval. Ya, memastikan bahwa data itu bisa digunakan kembali. Dan tentunya baik manual maupun elektronik, keduanya butuh verifikasi second checker. Baik itu second checkernya secara elektronik, dari sistem, maupun dari person yang lain, atasannya atau tim lainnya. Yang harus juga elektronik signature-nya diamankan. Amankan itu dalam arti apa? Electronic signature ini kan berarti sama aja kayak tanda tangan basah. Berarti identik untuk suatu person. Jangan sampai dia bisa digunakan oleh orang lain. Ya kan, biasanya electronic signature ini ada passwordnya. Nah, passwordnya jangan di-share. Ya udah kamu aja tanda tanganin atas namaku. Nah, itu pelanggaran data integrity juga. Ya, kalau di sini signature-nya dipalsukan. Ya, nah ini beberapa kontrol yang lazimnya digunakan, baik itu di manual record, manual data, maupun di elektronik data. Nah, setelah kita tetapkan, tentunya kan kita lakukan. Nih, define and do. Jangan hanya nice to have. Jangan hanya di-define, prosedural, tapi nggak dieksekusi. Harus di-do. Nah, setelah di-do, tidak kalah pentingnya adalah kita melakukan periodic monitoring. Ini adalah tahapan akhir yang tidak kalah penting. Jadi, apa yang kita lakukan? Kita lakukan sistem review. Tadi kita udah tetapkan, oh Pak, loginnya harus individual. Oh, individual. Nah, orang kerja kadang ada berganti ya. Ada dia bisa pindah bagian,
dia bisa resign, dia bisa digantikan orang lain, ada yang baru masuk, dan sebagainya. Loginnya otomatis harus dilakukan review. Jangan sampai loginnya dipakai oleh orang lain dengan nama orang lain tersebut. Jadi ini harus ada sistem review. Demikian juga user level tadi kita udah tetapkan. Orang ini bisanya harusnya cuma melakukan ABC. Nah, ini kita review. Benar nggak sistem kita ini masih diaturnya demikian? Tadi kita bilang, auditornya harus on, Pak. Nah, benar nggak nih? Sistem kita ini masih on auditorialnya. Jangan sampai, oh iya Pak, pada saat validasi awal on Pak. Tapi ternyata ada yang ngedit Pak. Di offin Pak. Nah, ini kita harus namanya sistem review. Berkala. Ya, bisa bulanan, bisa 3 bulanan, bisa 6 bulanan, bisa 1 tahunan, dan seterusnya. Tergantung dari apa? Dari QRM yang tadi kita susun di poin 2. Ya, ketika datanya kritis, otomatis interval pengecekannya semakin dipersempit. Oh, yang ini berarti 1 bulan, Pak, data yang ini. Oh, tapi kalau data yang lain, kita sistem reviewnya 6 bulan aja, Pak. Nah, itu tuh teman-teman. Bukan berarti tidak direview. Yang tadi bukan kritis, jadi nggak usah direview. Bukan, direview tapi intervalnya lebih longgar. Nah, ini yang sistem elektronik. Terus yang manual gimana, Pak? Oh, nggak usah yang manual. Jangan. Manual tetap ada. Kita ada self-inspection, kita ada internal audit, kita review nih. Ada yang nanya? Nggak ada ya? Oke, nah jadi yang manual pun kita lakukan review melalui program namanya self-inspection, melalui program namanya internal audit, kita review. Reviewnya, benar nggak sih prosedur tadi? Prosedur tadi menyatakan bahwa harus wujudnya logbook yang buku yang form yang ini ya. Benar nggak ada logbooknya? Oh, logbooknya, loh, kok ada yang disobek halamannya misalnya. Nah, itu kita amankan, monitor dari sisi self inspection dan internal audit yang ada periode tertentu. Nah, tapi industri kita ini kan juga bisa jadi menghasilkan datanya, data dari internal sendiri atau menggunakan data eksternal. Jadi, misalnya, analisa kita ada 10 parameter yang harus kita uji, tapi kita cuma bisa 9. Satunya kita harus menggunakan lab luar. Nah, otomatis lab luar itu kita juga harus kontrol data integrity-nya gimana nih resikonya. Nah, ini kita juga harus monitoring di situ. Dan yang tidak kalah penting, ada yang sifatnya batch wise. Jadi semua setiap batch yang dihasilkan itu harus reviewnya. Nggak bisa periodik yang panjang. Jadi batch wise kita harus review data yang dihasilkan untuk menentukan keputusan rilis tadi atau reject, itu harus direview datanya secara batch wise, setiap batch maksudnya, termasuk audit trail-nya yang harus direview setiap batch wise. Sebelum kita bisa memutuskan ini oke, silakan rilis, ini nggak oke. Ya, nah tadi dari periodic monitoring yang kita sudah lakukan di sebelah kiri ini, kita cari tentunya kan ya, gap-nya ada apa saja. Ketika gap, otomatis deviasi muncul. Deviasi muncul, kita harus lakukan root cause analysis, dan kita define dan lakukan kapaknya apa. Hingga nanti efektif atau tidak. Jadi siklusnya akan kembali lagi. Kalau efektif, ketika monitoring berikutnya, gap-nya akan hilang. Ya.
Oke, itu yang tadi kita sampaikan. Adapun referensinya yang bisa digunakan adalah sebagai berikut. Yang saya ambil dari slide ini adalah beberapa referensinya. Nah, quotes yang juga saya ambil untuk sesi kali ini adalah, nah karena kita ini adalah manusia yang tidak luput dari dosa, makanya ini saya dapat kalimat yang cukup menyentuh ya, entah menyentuh entah menyinggung ya. Integrity is doing the right thing even when no one is watching. Ya, jadi integritas adalah melakukan hal yang benar sekalipun tidak ada orang yang melihatnya. Nah, jadi itu makna integrity menurut Lewis, yang mana ketika kita memang menjalankan integritas, itu tuh nggak pandang bulu, nggak nunggu nanti auditor datang, nggak nunggu nanti, bos kita ngeliatin pekerjaan kita kayak apa. Nah, tapi kita memang melakukan hal benar sebenar-benarnya tanpa perlu ketika orang lain ngeliatin bahwa kita melakukan hal yang benar. Ya, nah itu juga dari sisi integritas data. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan, masih ada sisa waktu sebelum kita post test di 10 menit terakhir ya. 10 sampai 15 menit terakhir. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Monggo. Jangan sungkan ditanyain. Jadi mungkin ini nggak sampai mendetail ya teman-teman ya. Kalau mendetailnya mungkin bisa dibaca juga dari referensinya karena keterbatasan waktu. Karena kalau dipritilin satu-satu itu bahasannya bisa lebih dari 2 jam ya teman-teman Pak Vidi. Nggak cukup waktunya. Ya, jadi monggo kalau ada pertanyaan, ada kebingungan, dipersilahkan. Kalau nggak ada, ya kita masuk ke sesi terakhir yaitu post testnya. Nanti sebelum post test, saya mau sampaikan untuk yang sepintas untuk yang hasil pretest ya. Ada pertanyaan? Dipersilakan. Ini sepertinya waktunya tinggal 1 menit Bapak untuk apa ganti lagi sesi lagi ini di Oh iya, berarti di nanti Zoom-nya. ganti sesi dulu aja ya Pak ya, baru kita. Oke, baru ditampilkan ini linknya untuk. Iya, boleh Pak. Ya, sambil menunggu mungkin ya, ini hasil pretest teman-teman tadi ya, kita semua peserta yang hadir.